Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar semua? Mudah-mudahan kami mendapatkan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah krisis total hari ini, baik itu krisis ekonomi maupun krisis kesehatan. Yang jelas kita selalu menjaga kekebalan tubuh kita dengan berbagai kreativitas tentunya menjaga pola makan, pola hidup, pola tidur dan pola-pola lainnya yang bisa memberikan kekebalan tubuh pada diri kita sehingga kita terus beraktivitas. Baik saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas 4 kata kunci dalam marketing ya, yang akan digunakan untuk bagaimana supaya kita bisa memahami marketing, kemudian menggunakannya ya di dalam aktivitas bisnis kita sehari-hari. Sambil kita review, yang pertama itu kita dengan bahasa yang sederhana, yaitu adalah bagaimana produk kita, diri kita dikenal. Kemudian yang kedua, bagaimana produk kita atau diri kita diingat. Kemudian yang ketiga, bagaimana diri kita, ya produk kita itu ada di hati konsumen. Kemudian yang keempat adalah bagaimana diri kita, produk kita itu dipercaya oleh masyarakat ataupun konsumen. Ya, kalau kita lihat empat kata ini, bahkan 4 tahapan ini sepertinya sederhana gitu. Ya, bahkan kita sudah katakan kemarin, ada produk yang sudah dikenal, diingat, bahkan di hati konsumen itu sudah melekat, ya, artinya pada tingkat tertentu mungkin sudah loyal. Tapi hari ini tidak dibeli orang. Bahkan hanya gara-gara satu, ya, mungkin tidak ada kaitannya dengan aktivitas ekonomi ataupun aktivitas marketing. Ya seperti kita lihat kasus-kasus yang terhanyar hari ini, yaitu kasus produk-produk dari negara Perancis, ya kan, yang tidak ada hubungan sama sekali. Tapi merek-merek yang terkenal itu akhirnya dikenal, diingat, ada di hati tapi tidak dibeli gitu. Nah ini yang terjadi pada hari ini. Jadi artinya apa? Tidak selamanya produk yang dikenal, kemudian diingat, kemudian ada di hati konsumen itu dibeli. Ya. Nah, masuklah tahap yang keempat, yaitu bagaimana supaya konsumen atau masyarakat percaya dengan diri kita dan percaya dengan produk kita. Nah, ini mungkin tahapan yang tidak semua orang mungkin bisa mencapai ini. Ya, tapi bukti nyata sudah terbentang di hadapan kita 1400 tahun yang lalu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dipercaya baik oleh lawannya maupun oleh sahabat-sahabatnya. Jadi orang yang tak suka dengan Rasulullah, dia tetap percaya dengan Rasulullah, ya, apalagi sahabat-sahabatnya. Nah ini, ya. Nah, untuk mencapai trust, kepercayaan itu mungkin tidaklah mudah. Kenapa? Karena membutuhkan kemampuan pengolahan yang luar biasa, baik internal kita maupun eksternal kita. Ya, jadi sudah terbukti. Nah, sekarang apakah kita bisa seperti Rasulullah SAW? Ya, kalaupun kita tidak bisa seperti bagaimana tingginya, luar biasanya Rasulullah SAW dalam berbisnis sampai masuk pada tingkat trust tadi, ya minimal kita adalah berusaha terus bagaimana diri kita, kemudian bagaimana produk kita, produk-produk yang kita produksi itu bisa masuk dalam tahap trust, yaitu dipercaya. Karena kalau sudah dipercaya, insya Allah pasti dibeli. Ya, jadi
Tapi apakah bisa kita langsung bangun trust saja? Tidak. Jadi harus dikenal dulu, awareness, harus diingat dulu ya, masuk dalam top of mind, kemudian ada di hati konsumen. Jadi tahapan ini bagaimanapun harus kita bangun ya. Apakah lambat atau misalnya cepat itu tergantung nanti bagaimana kita sendiri ya, kreativitas kita sendiri dalam melakukannya ya. Nah, tapi itu tadi intinya ya. Tidak mungkin kita mencapai trust atau kepercayaan kalau tahapan dikenal, tahapan diingat, dan tahapan bagaimana menancapkan diri kita dan produk kita di hati konsumen itu kita lakukan. Oke, ini mungkin yang bisa kita share untuk 4 tahapan ini ya. Mudah-mudahan nanti kita akan mulai nanti ya video-video berikutnya untuk mempertanyakan atau untuk menjelaskan bagaimana caranya supaya produk kita dikenal, ya. Bagaimana caranya supaya produk kita diingat, bagaimana supaya produk kita ada di hati konsumen, dan bagaimana supaya produk kita itu benar-benar dipercaya oleh konsumen, ya. Jangan nanti merek Gucci, merek L'Oreal itu kan sudah terkenal, tapi hanya dengan satu sentuhan aktivitas yang tidak ada kaitan dengan ekonomi dan marketing, akhirnya apa? Akhirnya ditinggal. Ya, kita lihat bagaimana di negara-negara Arab, kemudian di negara-negara Muslim, produk ini dikeluarkan dari etalase maupun outlet daripada minimarket, bahkan department store yang terbesar di dunia dan lain sebagainya. Nah, ini ya ke depan. Jadi ke depan kita akan mulai kita gali ya. Bagaimana supaya produk kita dikenal, bagaimana supaya produk kita diingat, bagaimana supaya produk kita ada di hati konsumen, dan bagaimana caranya supaya kita dipercaya dan produk kita benar-benar dipercaya. Sehingga apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi daripada aktivitas produk dan diri kita, itu tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang ada dimanapun, ya, yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di negara-negara lain yang bisa memahami bahasa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna. Tapi jangan lupa bantu saya, bantu kami, bantu tim kami dengan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.